Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Antisipasi kerusuhan, ratusan BRIMOB dikirim ke Mambramo Tengah. Tim SAR masih mencari 11 penumpang yang hilang. Spesialis pencuri barang di jok motor diringkus polisi. Keluarkan dompetnya. Polisi meringkus seorang pemuda yang kerap mencuri barang berharga dari dalam jok motor. Perbuatan pelaku meresahkan warga. Dengan kelihayannya, pelaku bisa mencuri barang berharga milik korban dari dalam jok sepeda motor dalam hitungan detik. Pelaku ditangkap di Jalan Bayangkara saat sedang beraksi bersama rekannya di areal parkir eks Pasar Lama, Kabupaten Mimika, Senin lalu. Pelaku tidak berkutik saat ditangkap polisi, namun seorang rekannya berhasil melarikan diri. Dalam aksinya, pelaku menargetkan ibu rumah tangga yang baru saja mengambil uang dari bank atau ATM. Ia mengaku sudah 7 kali beraksi. Rata-rata pada saat si korban lengah. Jadi si korban dari tempat misalnya pengambilan uang dari bank misalnya ataupun ATM, dia mampir dulu. Nah, pada saat dia singgah itulah dimanfaatkan oleh para pelaku ini. Jadi pada kesempatan ini kalau memang sekiranya mengambil ataupun membawa barang berharga, ya mungkin saran saya tidak usah mampir kemana-mana, silahkan langsung menuju ke titik tujuan ataupun ke rumah atau kemana yang memang menjadi tujuan dari masyarakat itu sendiri. Jadi tidak perlu mampir-mampir. Kalau untuk pengambilan uang misalnya dalam jumlah besar, ya khususnya di bank, mungkin tidak ada salahnya menginformasikan ke kami. Ya kami tidak minta imbalan ya. Ya silakan, ini hanya untuk mengamankan dari kegiatan masyarakat. Silakan bisa diinformasikan ke kami. Nanti kami pun akan lakukan pendampingan. Ya sehingga dari pihak masyarakat betul-betul merasa aman dan terhindar menjadi dari korban kejahatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor, sejumlah uang tunai pecahan 50 dan 100 ribu, 2 ponsel dan jaket. Pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop Selasa kemarin bertemu dengan perwakilan tenaga honorer yang Senin lalu berunjuk rasa di kantor pemerintahan Kabupaten Mimika. Johannes berjanji akan memperjuangkan status mereka agar bisa menjadi pegawai negeri tetap atau ASN sebelum pemerintah menghapus tenaga honorer pada tahun 2023. Ia meminta data seluruh tenaga honorer yang telah bekerja di atas 5 tahun di seluruh OPD, mulai dari kota Timika hingga wilayah pesisir dan pedalaman. Sementara ini pemerintah pusat ada beberapa langkah-langkah yang mereka lakukan kan. Yang pertama bahwa ada mau revisi undang-undang ASN. Antara lain isinya adalah bahwa bagaimana cara honorer ini diangkat. Yang kemarin ini adalah sebenarnya honorer K2. K2 kita itu sebenarnya tersisa itu hanya 97 orang. Betul ya? Di antara kamu ini ada yang 97 itu tidak terlibat apa? Tidak diangkat apa tidak? Itu prioritas, itu dulu. Sesudah itu baru tambahan yang 5 tahun ke atas bekerjanya. Itu aturannya begitu. Sampai kita dapat kuota 600 yang melalui permintaan Pak Gubernur ke Menpan RB. Dikasihlah kuota 600, dibagi-bagi. Itu pun juga, biar kalian tahu, itu pun juga sebenarnya masih dalam proses formasi. Kita tunggu dulu undang-undang ASN. Ada 2 jalan undang-undang ASN yang kita lagi perjuangkan sama-sama ini.
Itu undang-undang inisiatif dari DPR. Karena tahun depan 2023 honor sudah. Ya toh? Bahwa dengan adanya pemekaran provinsi di Papua ini, maka untuk pegawai negeri diangkat dari honorer untuk menjadi pegawai negeri akan ditambah kuotanya sampai batas maksimum. Biasanya kan 35 tahun, sekarang jadi 48 tahun. Kita akan coba jalur itu, ya. Tapi saya tidak jawab sekarang. Tapi yang sekarang saya minta sama kalian, kasihkan data. Kalian punya data. Kamu semua nih, kamu catat, jangan hanya kamu ini saja. Semua honorer di semua OPD. Semua OPD ya. Yang sudah di atas 5 tahun dulu. Yang kedua, saya juga minta data dari kalian yang semua OPD yang kamu merasa bahwa itu pegawai-pegawai yang diangkat itu ada yang kamu bilang siluman lah, ada yang baru 1 bulan lah, ada yang belum sampai 1 tahun lah, dan segala macam. Tapi mereka bisa punya nama. Betul ya? Betul. Kalau ada punya nama, berarti ada manipulasi data. Ya kan? Karena minimal yang diterima di Jakarta 5 tahun. Saya janji sama kalian, ini saya rekam. Saya akan usut tuntas. Senin lalu, ratusan tenaga honorer berunjuk rasa ke kantor Bupati Mimika. Unjuk rasa ini yang kedua kali karena respon pemerintah daerah dinilai lambat. Pengunjuk rasa mempertanyakan status mereka yang hingga kini masih honorer. Mereka juga menduga ada oknum Pemda Mimika yang memanipulasi data sehingga banyak tenaga honorer yang dirugikan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sejumlah tokoh masyarakat Papua yang mendukung otonomi baru berharap pemekaran wilayah bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya penduduk asli Papua. Tokoh masyarakat Merauke, Freddy Gepse, sudah mewanti-wanti Provinsi Papua Selatan harus mengutamakan warga asli Papua dalam rekrutmen atau penerimaan pegawai negeri sipil atau ASN. Harus ditekankan bahwa ketika keringat darah dan air mata telah dikucurkan bahwa untuk provinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, baik itu jilid 1 maupun jilid 2, kita memberikan apresiasi perlakuan khusus, perlakuan berbeda kepada orang asli Papua di selatan. Apa artinya? Harus berani mengambil sikap bahwa di Provinsi Papua Selatan harus menentukan 80-20 untuk orang asli Papua, kita tentukan. Mengapa demikian? Karena itu berbicara dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, ketika tatanan kedua, itu baru kita mengikut sertakan masyarakat Nusantara yang ada di Provinsi Papua Selatan. Artinya bahwa harus ada kebijakan-kebijakan strategis yang dilahirkan di Provinsi Papua Selatan. Kenapa? Supaya kita merasa bahwa provinsi ini hadir dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu peningkatan pemberdayaan kesejahteraan terhadap kualitas hidup orang asli Papua di selatan Papua. Kira-kira itu dasar dari apa yang diharapkan. Mengapa demikian? Jangan sampai kita tertular atau tervirusi, kita menyatakan diri tetapi kita tidak melihat kondisi dan posisi kita sebagai benar-benar orang yang menyatakan provinsi ini hadir adalah untuk menjawab pertama rentang kendali untuk pelayanan pemerintahan, delegasi wewenang, dan juga pembangunan sesuai dengan visi misi pemerintahan Republik Indonesia yang membagi Papua, yang saya harapkan itu menjadi seperti Provinsi Papua seperti Pancasila, yaitu 5 provinsi yang mengembangkan sayapnya seperti Garuda yang terus terbang tak pernah henti. Kendati DPR RI sudah mensahkan Provinsi Papua Selatan, namun untuk sementara semua instrumen birokrasi di Merauke masih di bawah kendali Provinsi Papua. Hingga ada caretaker atau penjabat sementara setingkat gubernur yang ditunjuk Presiden. DPR RI telah memutuskan Papua dimekarkan menjadi 4 provinsi, sehingga saat ini total ada 4 provinsi di tanah Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.